Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kecepatan. Namun, sebelum kita bahas tentang kecepatan, ada beberapa prasyarat materi yang anak-anak harus kuasai dengan baik. Apa saja materi itu? Materi itu yang pertama yaitu anak-anak harus benar-benar menguasai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Karena itu nanti yang akan banyak kita pakai. Yang kedua, anak-anak harus sudah betul-betul menguasai satuan waktu. Merubah dari menit menjadi jam, merubah dari jam menjadi menit, menit ke detik, ya, atau operasi hitungnya kalau ditambah seperti apa, dikurang juga seperti apa. Kemudian anak-anak juga harus sudah menguasai satuan jarak, jadi merubah kilometer, hektometer, dekameter. Nah, itu perubahan-perubahannya seperti apa. Nah, jika anak-anak sudah menguasai satuan waktu dan satuan jarak, mungkin anak-anak mudah menguasai materi kecepatan. Tapi kalau ketiga-tiganya ini satu saja yang tidak dikuasai, anak-anak akan sedikit kesulitan. Jadi, ketika anak-anak merasa saya belum paham perkalian pembagian pecahan, silahkan dibuka lagi video pembahasan tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Atau kalau anak-anak masih bingung tentang satuan waktu, coba dibuka lagi, diputar ulang lagi video tentang pembelajaran atau pembahasan kita tentang satuan waktu. Nah, sebelum kita masuk ke kecepatan, biasanya kalau kita mengendarai sepeda motor, gitu ya, kita akan melihat di depan layar mau sepeda motor atau mobil, di situ ada speedometer, namanya speedometer ya. Nah, ketika anak-anak misalnya melihat pada saat kendaraan atau motor atau mobil itu dijalankan dan jarum panjang yang warna kuning ini misalnya menetap di angka 60, ini artinya apa? Kendaraan tersebut sedang melaju dengan kecepatan 60 km per jam, yang berarti dia bisa menempuh jarak 60 km dalam waktu 1 jam. Ketika kita naik mobil lewat jalan tol, nah, kecepatan kita atau speedometer mobil itu menunjukkan angka 100. Artinya kita sedang menempuh jarak 100 km dalam waktu 1 jam. Gitu ya. Nah, perhatikan dua ini. Penulisan ada yang model begini, ada yang model seperti ini. Terserah. Bebas ya. Tetapi yang paling umum penulisan nanti adalah yang atas. Nah, kita masuk ke kecepatan, pengertian dan satuan dalam kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan itu bisa kita artikan bahwa ia merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi, kecepatan itu bisa diartikan sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek itu berpindah tempat dalam jarak dan waktu yang ditentukan, gitu ya, pada jarak waktu tertentu. Nah, kecepatan itu juga punya beberapa satuan. Satuan kecepatan yang umum. Ini yang umum ya. Yang umum dipakai itu adalah kilometer per jam, meter per detik, sentimeter per detik. Nah, untuk dua ini biasanya ada yang menyebutkan dengan meter per s, m per s. S itu artinya second. Kalau di buku sepertinya menggunakan satuan s. Jadi menggunakan acuan meter per second. Kalau yang ini berarti sentimeter per second atau per detik sama. Gitu ya. Nah,
kita nanti mau pakai satuan yang mana ya bergantung permintaan. Jadi nanti ada nggak satuan lain selain ini? Ada. Kita bisa juga misal pakai satuan meter per menit. Nah, ini tidak masalah. Yang penting apa? Yang atas ini adalah satuan jarak atau satuan panjang. Kemudian yang bawah ini adalah satuan waktu. Jadi anak-anak harus sudah kuasai dua satuan ini, minimalnya itu. Nah, kemudian rumus mencari kecepatan itu bagaimana? Kecepatan sebelum kita cari rumus, nah ini siapa ini? Ini adalah presiden kita sekarang, iya kan? Nah, sebenarnya paling enak kita mengingatnya, lihat aja fotonya orang ini. Nah, dari sini kita coba membuat sebuah rumus dengan menggunakan segitiga ajaib dari kata Jokowi, yaitu Jokowi, JKW. JKW, J itu menunjukkan jarak. Jarak boleh kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya itu ya. Kemudian kalau K itu menunjukkan kecepatan, dan kalau yang W itu menunjukkan satuan waktu. Jadi waktu tempuh, jarak tempuh. Nah, waktu itu bisa jam, menit, detik. Untuk kecepatan sendiri itu nanti satuannya menyesuaikan. Jadi bisa kilometer per jam, bisa meter per menit, atau meter per detik, sentimeter per detik. Nah, itu menyesuaikan nanti ya. Nah, dari sini kita coba. Terus cara menentukannya bagaimana? Oke, kita bersihkan dulu. Nah, untuk menghitungnya, ketika kita mengoperasikan bagian atas segitiga ini, bagian atas dengan bagian bawah itu menggunakan tanda bagi. Kita bagi seperti ini ya. Kalau kanan dengan kiri itu kita kali. Maksudnya bagaimana? Perhatikan ini. Kalau saya ingin mencari kecepatan. Nah, kalau saya ingin cari kecepatan saya tutup. Saya mau mencari kecepatan. Berarti yang ada adalah jarak dibagi dengan waktu. Berarti kita punya jarak dibagi dengan waktu. Boleh ditulis begini, boleh juga ditulis jarak per waktu. Ini juga boleh. Anak-anak terbiasa menggunakan operasi hitung yang mana, silahkan dipakai. Kemudian kalau misal yang kita cari adalah jarak. Kalau saya ingin mencari jarak J, jarak tempuh berarti apa? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Kemudian kalau kita ingin mencari waktu berarti apa? Jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak dibagi dengan kecepatan. Gitu ya. Sehingga untuk rumus kita cukup pakai segitiga ini aja, J, K, W. Supaya nanti tidak terlalu banyak rumus, anak-anak hafalin yang segitiganya aja. Yaitu nama presiden kita, Pak Jokowi. J menunjukkan jarak tempuh, K itu menunjukkan kecepatan, dan W itu menunjukkan waktu tempuh. Oke, saya beri contoh penggunaan dalam perhitungannya bagaimana. Contoh kecepatan, perhitungan kecepatan. Di materi ini ada cukup banyak nanti ya. Kita misalnya, nih ada beberapa soal. Anggap ini yang nomor 1. Kalau kita punya ini jarak tempuhnya, ini berarti apa? Jarak tempuh itu berarti J, waktu tempuh berarti W, kecepatan berarti
K gitu ya. Jarak tempuhnya adalah 75 km. Waktu yang diperlukan adalah 45 menit. Kecepatan itu adalah kilometer per jam. Perhatikan di sini ada yang berbeda. Apa? Di sini adalah kilometer per jam. Minta waktuannya adalah jam, sementara di sini menit. Maka ini harus kita rubah dulu menjadi berapa jam. Kita akan coba. Untuk waktu soal yang pertama ini kita punya 45 menit. Kita rubah dulu jadi berapa jam? Menit ke jam itu naik 1. Kalau menit ke jam itu naik 1, berarti diapakan? Berarti dia dibagi 60. Berarti di sini 45 per 60 jam. Kalau kita sederhanakan, dibagi 15 masih 3, dibagi 15 masih 4. Berarti 3 per 4 jam. Ini adalah waktu tempuh alias W. Yang ditanya kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 75 km dibagi waktunya adalah 3 per 4 jam. Sehingga kita punya kecepatan itu sama dengan, pembagian, jika yang membagi adalah pecahan, maka harus kita rubah menjadi perkalian. Jadi 75 km dikali dengan, kalau ini dirubah jadi perkalian, pembaginya dibalik, 4 per 3 jam. Ya. Jadi untuk satuan kamu boleh langsung tulis. Kalau dibuat begini nanti bingung. Untuk satuan kita boleh tulis langsung di belakangnya kilometer per jam. Artinya kilometer dibagi dengan jam. 75 dikali 4 per 3 dibagi 3 masih 5. Masih berapa ini? Dibagi 3 masih 25, dibagi 3 masih 1. 25 dikali 4 yaitu 100 km per jam. Berarti kecepatannya adalah 100 km per jam. Gitu ya. Tadi kan rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Oke. Sekarang kita coba yang nomor 2. Yang kedua yang ini. Yang ditanya adalah jarak tempuh. Yang perlu kita perhatikan adalah satuan. Kalau ini meter, ini juga meter. Ini menit, ini juga harus menit. Jadi punya satuan yang sama. Tidak boleh seperti ini. Kilometer, menit, kilometer, jam. Kan nggak sama. Maka harus disamakan. Untuk yang kedua, yang ditanyakan adalah jarak tempuh atau J. Ini yang ditanya. Di sini menit, ini meter per menit. Satuannya sudah sama. Berarti kita tinggal menghitung. Mencari jarak tempuh berarti adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 30 meter per menit. Saya tulis satuannya meter per menit. Dikali waktunya adalah 20 menit. Sebenarnya satuan ini juga dihitung. Ini dicoret, habis tinggal meter. Maka jawabannya di sini pasti meter. 30 dikali 20. 3 kali 2 6, nolnya ada 2. Berarti 600. Berarti di sini 600 meter. Mudah ya? Hati-hati dalam menghitung satuan.
Oke. Untuk yang ketiga, ini tadi 100, ini 600. Yang terakhir, ketika di sini ada jarak tempuhnya atau J-nya adalah 150 km, waktu tempuhnya itu adalah 2 jam, kecepatannya yaitu berapa? Mencari kecepatan berarti jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, bagaimana jaraknya berapa? Jaraknya adalah 150 km, waktunya yaitu 2 jam. Sehingga kecepatan sama dengan kilometer per jam. Satuan saya tulis dulu. Nah, 150 dibagi 2 adalah 75. Maka di sini kecepatannya adalah 75 km per jam. Mudah ya? Materi ini mirip sekali dengan materi pada saat kita menghitung bilangan pecahan. Jadi anak-anak harus kuasai dengan betul perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Itu materi kita hari ini. Materi kita minggu depan adalah konversi satuan pada kecepatan. Bagaimana cara merubah kilometer menjadi kilometer per jam jadi meter per menit, kilometer per menit menjadi sentimeter per detik. Nah, itu materi kita minggu depan. Saya harap ini cukup membantu untuk latihan, anak-anak bisa berlatih sendiri. Hari ini saya tidak kasih tugas. Tugasnya akan saya ikutkan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa itu. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe supaya anak-anak nggak ketinggalan materi-materi dari saya dan segala video yang saya upload di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.